wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-haditsus sadisa asyar, masuk ke hadis yang ke-16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu maksudnya. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau berkata, qala al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi berkata mengomentari hadis ini, qala ulama'u, para ulama berkata, hadza min badi'il kalam wa fasihihi wa jawami'ihi allati utiyaha sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam minat tamtsilil hasan. Hadis ini, ucapan ini, surga diliputi dengan makarih, hal-hal yang dibenci hawa nafsu, dan neraka diliputi oleh syahwat, hal-hal yang disukai hawa nafsu. Ini termasuk jawami'ul kalimnya Nabi. Apa itu jawami'ul kalim? Jadi dalam satu kesempatan Nabi bersabda, utitu jawami'al kalim. Saya ini di antara pemberian yang saya dapat dari Allah, saya ini dikasih jawami'al kalim, yaitu kalimat-kalimat yang lafadznya mungkin pendek tapi maknanya jawami, bisa mencakup banyak makna. Itu termasuk mukjizatnya Nabi, jadi punya jawami'ul kalim, ucapannya pendek tapi maknanya luas. Di antaranya kalau yang hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Itu ucapan innamal a'malu binniyat, mungkin kalau kita belajar fikih dia masuk ke berapa puluh bab mungkin. Dengan satu ucapan itu dia bisa masuk ke pembahasan belasan atau mungkin puluhan bab di fikih. Jadi ucapannya cuman pendek, innamal a'malu binniyat, cuman bisa masuk ke pembahasan yang banyak, bisa memiliki keluasan makna yang banyak. Dan itu enggak gampang. Itu menunjukkan kefasihannya Nabi. Bisa mengucapkan sesuatu yang pendek tapi maknanya bisa mengandung makna yang banyak, menunjukkan kefasihan seseorang. Kalau kita mungkin kebalik, kita ngomong 1 jam, mungkin yang inti omongannya mungkin 10 menit atau 15 menit. Kalau ucapannya Nabi, ucapannya cuma beberapa kata tapi dia maknanya luas. Nah, sebagian ulama berkata, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya ucapan sedikit tapi bisa memberi petunjuk. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya ucapan sedikit, enggak banyak, tapi bisa memberi petunjuk bagi orang yang mendengarnya. Dan itu termasuk salah satu mukjizat Nabi. Wa ma'nahu, dan makna hadisnya. Tadi kenapa hadis ini tadi disebut sama Imam Nawawi sebagai jawami'ul kalim? Karena Nabi pakai pilihan katanya langsung. Huffatil jannah bil makarih. Surga diliputi dengan hal-hal yang enggak disukai oleh nafsu. Makarih ini sudah mencakup banyak. Enggak disebutkan satu-satu apa aja hal-hal yang makarih, tapi masuk ke semua makarih sudah. Hal-hal yang enggak disukai nafsu ini maksudnya ibadah. Cuman sama Nabi disingkat pakai satu kata sudah mencakup macam-macam ibadah. Begitu juga
hufatin naru bisyahawat. Neraka ini diliputi dengan syahwat-syahwat, hal-hal yang diinginkan nafsu. Cukup dengan satu kata hadis Nabi ini sudah masuk pembahasan. Oh, kamu jangan zina, hufatin naru bisyahawat. Kamu jangan judi, hufatin naru bisyahawat. Terus macam-macam syahwat masuk dengan satu kata ini. Nah, ini makanya termasuk jawami'ul kalim, di mana ucapan Nabi singkat tapi padat. Kalau bahasa sekarang singkat padat, cakupannya banyak. Nah, itu dari segi teks hadisnya. Kemudian wa maknahu, apa sih makna hadisnya? Gimana maksudnya surga diliputi makarih, neraka diliputi syahwat? Maksudnya, jadi ini semacam kayak perumpamaan. Jadi ibarat surga ada hijabnya, ada tutupnya. Makarih, neraka juga ada hijabnya berupa syahwat. Makna hadisnya, la yusallu al jannah illa birtikabil makarih. Enggak bisa orang bisa tembus masuk ke surga melainkan mereka harus melewati dulu hijabnya, penghalangnya surga. Apa? Makarih, sesuatu yang enggak disukai hawa nafsu. Kalau makarihnya, penutupnya surga yang meliputi surga sudah dia tembus, baru dia bisa masuk surganya. Wan naru bisyahawat, dan juga begitu, enggak bisa tembus orang jeblos ke neraka melainkan karena mereka sudah menembus hijabnya, yang meliputi neraka yaitu syahwat. Kalau orang sudah melakukan hal-hal yang menuruti syahwat, berarti dia sudah menembus hijabnya neraka, ya akhirnya dia jeblos ke neraka. Wa kadzalika huma mahjubatani bihima. Jadi neraka dan surga terhijab oleh keduanya. Faman hatakal hijab wasala ilal mahjub. Jadi kalau orang sudah merobek hijab atau penghalang dari neraka atau surga, baru dia bisa masuk neraka atau surga. Nah, apa aja contohnya makarih, hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu yang harus kita tembus supaya bisa masuk ke surga. Fa ammal makarih, adapun hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, fayadkhulu fiha al-ijtihad fil ibadat. Ya, di antara yang termasuk makarih, yang mana kalau kita tembus ini makarih baru kita bisa masuk surga, yaitu al-ijtihad fil ibadat. Harus ijtihad, ada usaha untuk ibadah, memaksakan diri untuk ibadah. Hawa nafsu ya pasti nggak suka. Hawa nafsu bawaannya nggak suka ibadah. Tapi itu makarih, hal yang tidak disukai nafsu harus kita lawan. Kita sungguh-sungguh di ibadah. Kalau kita bisa tembus itu, baru nanti bisa tembus ke surga. Yang pertama itu al-ijtihad fil ibadat. Dan ulama-ulama dulu juga luar biasa ijtihadnya dalam ibadah. Di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dikenal sebagai as-sajjad, ahli sujud, salatnya satu malam 1000 rakaat, itu di antaranya. Ada lagi ulama-ulama atau para aulia yang dia ijtihad ibadatnya dari segi bab wirid. Ada yang satu hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Ada yang ijtihadnya luar biasa. Dan lain-lain. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri juga nyontohkan ijtihad dalam ibadat, salat malamnya sampai kakinya bengkak dan seterusnya. Jadi itu namanya ijtihad dalam ibadat, sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah. Bahkan termasuk juga kalau di dalam bab fikih sesuatu yang dianjurkan dan berpahala, ya bisa dikatakan besar lah, isbaghul wudu alal makarih. Kita nyempurnakan wudu padahal kita nggak suka berat. Contohnya misalkan kita ke villa, cuacanya dingin apalagi airnya. Cuacanya aja sudah dingin apalagi airnya. Nah itu dalam keadaan gitu, kalau kita lagi datang malas, udah
Wudunya yang wajib-wajib aja dah. Muka, tangan, rambut, kaki. Udah gitu satu kali aja, yang penting bisa sholat deh. Nah itu kalau kita nurutin hawa nafsu, cukup wudunya sah, kan sesuai fikih, bisa sholat. Cuman yang dianjurkan isbagul wudu alal makarih, tetap sempurnakan wudu walaupun berat, kondisi berat, air lagi dingin biasanya males. Nah itu termasuk yang pahalanya besar. Itu termasuk contoh ijtihad dalam ibadah. Termasuk contoh ijtihad dalam ibadah. Begitu juga ibadah yang lain, kalau misalkan masih muda ya dalam misalkan kalau kayak anak-anak pondok ya belajarnya dan sebagainya juga termasuk ijtihad dalam ibadat. Nah, kemudian termasuk diantara al-makarih, sesuatu yang biasanya hawa nafsu nggak suka, wal muwadzabah alaiha. Ibadahnya bukan ijtihad aja, tapi muwadzabah, terus menerus atau istiqomah, itu juga berat. Kadang orang semangat ibadah sekali dua kali, ngejaganya supaya konsisten itu berat untuk selalu istiqomah dalam ibadah apapun, itu berat. Tapi justru sebenarnya yang istiqomah itu yang lebih bagus. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang paling Allah cintai itu yang paling dawam, yang paling istiqomah, yang paling terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Ada orang setiap hari baca Al-Quran 1 lembar, dibandingkan yang sebulan sekali tapi sekali baca langsung 1 juz. Mana yang lebih bagus? Setiap hari tapi 1 lembar, walaupun 1 lembar tapi setiap hari dia terus menerus continue. Setiap hari dia punya amalan yang terus menerus, walaupun sedikit, itu kalah sama yang tidak istiqomah walaupun kelihatannya lebih banyak. Kenapa? Karena di situ dia ada mujahadahnya lebih, melawan hawa nafsunya lebih. Kalau yang sebulan sekali ya kadang-kadang maksudnya dia nurutin, anak lagi pengen 1, 2, 3. Tapi kalau sudah hari-hari biasa males ya. Jadi istiqomah itu berat dan harus dilawan, memang harus dipaksakan. Jadi harus punya misalkan, udah anak sehari baca Al-Quran ya mungkin 1 lembar, atau mungkin 1 halaman, 1 muka, kalau bahasa sini 1 muka, tapi setiap hari itu lebih bagus. Atau mungkin bacaan sholawat, saya setiap hari harus punya sholawat 50 atau 100, tapi setiap hari, itu lebih bagus daripada cuman mungkin sebulan atau 2 bulan sekali, walaupun kelihatannya lebih banyak. Walaupun mungkin di total, anak kalau sehari 100, sebulan berarti 3.000, tapi anak ikut pengajian bulanan aja, tapi di situ isinya sholawatnya 5.000 kali, tetap lebih bagus yang istiqomah. Walaupun totalnya sampai di total dipastikan, anak kalau sehari 100, 3.000 1 bulan, mendingan ikut majelis bulanan aja, sekali majelis rame-rame baca sholawat 5.000 kali ya. Walaupun di total sampai detail gitu 5.000, tetap kalah sama yang setiap hari tapi istiqomah, walaupun lebih sedikit. Nah itu termasuk makarih, hal-hal yang gak disukai oleh hawa nafsu, yang kalau dilawan kita bisa tembus, itu bisa mengantarkan kita ke surga. Kemudian termasuk makarih juga wasobru ala masyaqqiha, ya sama, sabar atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika melakukan ibadah. Sabar terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika melakukan ibadah. Ya termasuk kesulitan-kesulitan komentar orang. Misalkan, sekarang saya mau rajin sholat di masjid atau mau rajin hadir majelis dan sebagainya. Datang deh komentar-komentar dari kanan dan kiri.
Sampean biasanya nggak pernah, sekarang mau sok-sokan berubah, sulit, udah terlanjur sekalian aja nggak usah. Misalkan ada omongan-omongan gitu. Nah itu kalau kita bisa sabar menghadapi hal-hal seperti itu kan termasuk ujian ketika orang pengen jadi lebih bagus. Nah kesabarannya kita itu termasuk juga berarti makarih, hal-hal yang kalau kita paksain sabar sebenarnya nafsu nggak mau, sebenarnya pengennya balas aja omongannya, sebenarnya begitu. Cuman kalau bisa kita tahan, kita bisa sabar, nah itu juga termasuk makarih yang bisa mengantarkan kita ke surga. Dan sabar juga ada tingkatan-tingkatannya, kata ulama. Ada sabar melakukan maksiat, maksudnya sabar nahan diri, tidak melakukan maksiat. Ada lagi sabar melakukan ibadah. Sabar melakukan ibadah itu kalau nggak salah derajatnya paling rendah, pahalanya 300 pahala, Pak. Kemudian di atasnya ada sabar menahan diri tidak maksiat. Ada lagi satu lagi sabar menghadapi musibah. Saya lupa tuh yang ada yang 300, ada yang 600, ada yang 900 pahalanya. Jadi ada 3 sama ulama, biasanya sabar itu dibagi 3. Ada sabar maksain buat ibadah, ada sabar melawan keinginan buat maksiat, ada lagi sabar menghadapi musibah. Tapi kalau sabar menghadapi musibah itu yang pahalanya besar. Dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, as-sabru inda sodmatil ula. Sabar yang betul-betul hitungannya ada pahala besar itu, ini kita bahas sabar yang urusan musibah, bukan yang ibadah atau maksiat. Sabar dalam menghadapi musibah yang pahalanya besar itu inda sodmatil ula, ketika ada kabar pertama, artian bebasnya itu. Sabar ketika menghadapi musibah yang pahalanya besar itu ketika kita betul-betul baru dapat pertama kali kabar atau musibah itu sendiri. Misalkan kita punya rumah kebakaran, habis keluar kota, balik rumah kebakaran. Nah, di situ kita dilihat pertama kali kita ngelihat tahu dapat musibah rumah kebakaran, bisa sabar gak? Kalau di situ bisa sabar, ya itu sabar menghadapi musibah yang pahalanya besar. Tapi kalau sudah sehari saya nangis-nangis, ya Allah ini bagaimana rumah kebakaran begini, 2 hari baru sabar, ya pasti aja udah capek nangisnya. 2 hari, 3 hari, saya kalau bahasa sekarang, ya Allah salah saya apa ya, banyak salahnya. Orang kan sekarang bahasanya gitu, ya Allah dosa saya apa ya, banyak dosanya. Kok diprotes, itu musibah ya sabar aja. Cuman maksudnya seandainya dia 1-2 hari ngeluh dulu, ya Allah kok begini, kok begitu. Hari ketiga sabar, ya sudah gak dihitung itu, ya pasti aja sabar. Udah capek ngeluhnya, sudah capek. Atau misalkan kalau mau lewat kabar orang, dikasih kabar, ini fulan saudara kamu meninggal. Nah itu namanya sodmatil ula, pertama kali kita tahu musibah. Nah di situ bisa sabar nggak? Di situ bisa sabar nggak? Pertama dapat kabar itu kalau bisa sabar, yaitu sabar menghadapi musibah yang pahalanya besar itu. Ketika pertama kali tahu dapat musibah, baik ngerasa sendiri atau lewat kabar. Kalau sisanya ya bagus juga, tetap sabar, cuman kalaupun ada pahalanya kecil, karena yang aslinya itu inda sodmatil ula, ketika pertama kali dia dapat musibah. Kemudian wa kadzmul ghaidhi, termasuk makarih, hal-hal yang enggak disukai nafsu, yang kalau bisa kita lawan itu berarti kita punya jalan ke surga, termasuk salah satu hijabnya kita buka, yaitu kadzmul ghaidhi, menahan amarah. Jadi orang tidak gampang marah. Ada satu mungkin zaman Bani Israel apa zaman alhasil ada dihikayatkan, ada satu orang majikan gitu, dia punya budak, punya pembantunya ini nggak sengaja dia semacam menumpahkan air panas atau gimana sampai
anaknya si majikan ini meninggal. Bingung kan dia, waduh ini marah nih majikan anak. Tapi dia tahu si majikannya ini ya orang megang agama lah gitu. Oh bukan Bani Israel, ini dia pakai ayat Quran soalnya. Dia megang agama. Akhirnya ketika ketemu majikannya langsung dibawakan ayat sama si budaknya. Wal kadhiminal ghaidh. Allah itu suka orang-orang yang nahan marah. Akhirnya oh ya sudah, kamu saya maafkan. Terus kejadian lagi sama. Dia udah bingung lagi. Ini gimana nih? Akhirnya dibawa lanjutan ayatnya. Wal afina anin nas. Allah itu suka orang yang pemaaf. Maafin lagi wes. Terulang lagi kejadiannya. Akhirnya ini budak baca lanjutan ayatnya lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka orang baik. Dia merdeka deh, nggak usah jadi budaknya anak. Cuma maksudnya syahidnya orang-orang dulu itu dia dengar ayat gitu aja, oh iya ya, Allah itu suka orang yang nahan marah. Udah, maafin. Oh, bikin kesalahan lagi, baca lagi ayat lanjutnya. Wal afina anin nas, orang yang pemaaf. Salah lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang baik, bebasin nih. Percuma dipancing terus buat maafkan. Kemudian termasuk makarih juga wal afu, ya pemaaf, ya kurang lebih sama lah, wal afu. Dan itu termasuk sifatnya Nabi yang biasa kita baca di Maulid. Wa ya'fu minadz-dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza du'i'a haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabih. Itu kan kita baca di kitab-kitab Maulid. Itu termasuk sifat Nabi. Wa ya'fu anidz-dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi itu sifatnya memaafkan kesalahan orang apabila kesalahannya itu kaitannya sama pribadi Nabi. Kalau cuman model ada orang nyaci Nabi, ada orang apa Nabi, pokok urusan pribadi Nabi maka sama Nabi dimaafkan, saya nggak diambil pusing, udah dimaafkan. Kalau urusan kesalahan orang pribadi kepada Nabi. Tapi wa idza du'i'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan orang itu melanggar haknya Allah, maksudnya bukan urusan pribadi sama Nabi, ada orang yang dia melanggar syariat Allah, melanggar haknya Allah, maka lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau sudah Nabi marah, satu orang pun gak ada yang berani lawan. Maksudnya Nabi betul-betul kalau yang dilanggar ini haknya Allah. Tapi kalau ada orang kesalahan kepada Nabi pribadi, sekedar dicaci atau apa misalkan, itu Nabi sifatnya ya'fu anidz-dzanbi. Beliau itu memaafkan. Bahkan sampai pernah ada satu riwayat gitu, satu waktu Nabi jalan sama sahabat. Ini sahabat nggak sengaja keinjek kakinya Nabi. Akhirnya refleks. Namanya Nabi juga manusia, refleks Nabi semacam teriak lah gitu, minta ini kakinya dilepas. Nah ini sahabat udah gitu dia langsung bingung kan, nggak sengaja nginjek kaki Nabi sampai Nabi pun teriak kesakitan gitu minta lepas. Akhirnya sama sahabat ini dilepas, langsung kabur dah, nggak berani sudah, bingung juga soalnya. Akhirnya Nabi bilang, mana tadi yang nginjek kaki saya, coba carikan, minta tolong ke sahabat lain. Akhirnya sama sahabat lain dicari fulan, ente tadi ya yang ini nginjek kaki Nabi. Dicari sama Nabi pengen ente menghadap kepada beliau. Akhirnya si sahabat ini udah bingung, aduh ini kayaknya turun ayat bala ini kayaknya nih, ini anak kayaknya bakal turun ayat bala ini, nginjek kakinya Nabi sampai Nabi teriak. Tapi tetap dia menghadap ke Nabi. Saat dia menghadap ke Nabi, akhirnya ternyata ketika si sahabat ini menghadap Nabi malah bilang, fulan ana mau minta maaf ke ente. Kok bisa? Ana mau minta maaf ke ente. Si sahabat ini bingung, loh kan yang nginjek saya, kok yang minta maaf kamu? Iya, tadi ketika kamu nginjek kaki saya mungkin refleksnya terlalu keras. Mungkin saya ngangkat suara terlalu keras di hadapan kamu sehingga saya mungkin hitungannya membuat kamu kaget atau kurang sopan dan sebagainya.
Jadi saya meminta maaf sama kamu, sebagai imbalannya ini saya kasih hadiah apa, makanan apa gitu. Itu sifat pemaafnya Nabi, saking pemaafnya. Saking pemaafnya Nabi. Kalau buat urusan pribadi. Nah, kemudian termasuk daripada makarih itu wal hilmu. Hilim ini ya sama kayak sabar, cuman di atasnya. Sampai dalam satu riwayat Nabi bersabda, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Kalau mau punya ilmu harus maksa belajar, harus belajar sungguh-sungguh. Wal hilmu bitahallum. Kalau mau punya sifat hilim harus maksain hilim, harus belajar maksain diri supaya sabar. Pertamanya memang gak bisa orang punya sifat dari lahir penyabar, sulit, harus dipaksakan sampai dia sudah menjadi orang yang punya sifat hilim. Orang yang punya sifat hilim namanya halim. Orang punya sifat hilim disebutnya halim. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, kadal halimu an yakuna nabiyya. Kalau orang sudah berstatus halim, punya sifat hilim, itu dia udah dikit lagi jadi nabi. Cuman saking karena sudah nabi sudah akhir zaman, nggak ada nabi lagi. Cuman maksudnya saking tingginya derajat dia, diriwayatkan kadal halimu an yakuna nabiyya. Orang halim itu dikit lagi derajatnya udah kayak nabi. Saking susahnya jadi orang halim. Tapi itu termasuk makarih, hal-hal yang nggak disukai hawa nafsu, yang kalau kita lawan itu membuka satu pintu ke surga. Kemudian diantaranya juga wasodaqoh, bersedekah. Sedekah juga termasuk berat. Bahkan dalam satu riwayat begitu, orang itu kalau sedekah berarti dia sudah mengalahkan 70 setan. Maksudnya setan yang mencegah untuk sedekah itu kurang lebih ada 70. Ada riwayatnya cuman saya lupa. Jadi orang kalau sedekah itu berarti dia mengalahkan 70 setan yang coba mengganggu dia atau mencegah dia buat sedekah. Pernah ada satu orang alim lah, satu ustadz atau mungkin habib gitu ya. Dia jelaskan masalah sedekah ini. Orang itu dia bawakan hadisnya, orang kalau sedekah itu mengalahkan 70 setan. Dia bawakan riwayatnya begitu. Nah, terus habis itu dia anjurkan. Nah, jadi wahai murid-murid, ya amalkan sedekah. Antum kalau bisa sedekah berarti hebat, mengalahkan 70 setan. Akhirnya ada satu murid pulang. Muridnya ini sudah menikah. Satu murid ini pulang mau ngamalkan hadis ini. Oh, kalau saya sedekah saya ngalahkan 70 setan. Oh, bismillah deh saya mau sedekah. Akhirnya mau sedekah, ada aja nanti istrinya. Oh, ini belum, buat anak belum, buat dapur belum, buat ini belum, buat itu belum, terus sampai nggak jadi sedekah. Akhirnya pas pengajian berikutnya ketemu lagi sama si ustadznya itu, ditanya gimana sudah pada ngamalkan sedekah. Yang satu ini ngomong, saya ini sudah saya sediakan duitnya, cuman saya dicegah terus sama istri saya, yaitu salah satu setannya itu. Dan setan ada manusia, ada dari kalangan jin, minal jinnati wan nas. Ya cuma itu cerita sekilas aja, maksudnya jangan sekilas aja cerita. Ada cerita begitu. Saya bercandaannya orang soleh maksudnya. Karena orang soleh itu ya juga ada bercandanya. Ada dulu kalau di Indonesia ini yang terkenal Abu Nawas. Kita kalau buka YouTube cari Abu Nawas, keluar deh cerita Abu Nawas. Tokoh di antara tokoh yang terkenal banyak cerita lucunya Abu Nawas. Tapi selain Abu Nawas ada juga salah satu tokoh orang alim, orang soleh, cuman dia banyak jenakanya gitu. Namanya Juha. Juha ini nama aslinya Nasruddin Juha. Nggak tahu, mungkin kalau nggak salah hidupnya di sekitar zaman Harun ar-Rasyid Khalifah Harun ar-Rasyid. Alhasil ada sesosok yang terkenal juga di kitab-kitab di buku-buku bahasa Arab namanya Juha. Juha ini pernah satu waktu ditemui oleh perempuan nakal.
ada toghiyatun, ada sosok perempuan nakal lah, perempuan gak benar. Tapi mungkin si perempuan ini dia pengen tobat begitu, dia pengen ada perbaikan lah. Akhirnya dia ngomong ke Juha, wahai Juha, kita kalau ngelihat namanya raja-raja dulu, itu namanya mereka tuh ada lafzul jalalahnya, ada kalimat Allahnya. Di antara nama-nama raja dulu tuh ada Al-Mu'tasim Billah. Ada lagi sosok raja di zaman itu yang terkenal Al-Mutawakkil 'alallah. Ada lagi nama-nama raja yang terkenal di saat itu Al-Wathiq Billah. Jadi nama-namanya tuh ada lafzul jalalahnya, ada nama Allahnya disandingkan. Si perempuan ini ya mungkin dia pengen jadi orang baik atau gimana, walaupun cuma dari sisi nama dia ngomong ke Juha, wahai Juha, saya juga pengen dong, kasih dong saya nama yang ada lafzul jalalahnya, ya minimal jadi bagusan deh begitu. Pertama Juha nggak yakin, masuk ngelihat ini kan perempuan nggak bener, perempuan nakal, tapi minta nama ada nama Allahnya, kayaknya nggak pas lah, kurang sopan kalau saya kasih. Tapi kata Juha, iya nggak apa-apa, ana pikirin dulu deh. Ana pikir, akhirnya setelah mikir Juha akhirnya memutuskan, ya khair, sekarang ente ana kasih nama. Apa namanya? Na'udzu billah. Ya betul kan, ada Allahnya kan. Tapi dikasih nama Na'udzu billah. Ya alhasil, jadi ulama-ulama dulu begitu, maksudnya dia ada sisi bercandanya juga. Yaitu nasihat secara nggak langsung juga, kalau perempuan kayak kamu naudzubillah. Ulama-ulama dulu gitu, maksudnya ada jenakannya juga ada. Nah terus termasuk makarih, ini masih panjang nih, kita baca cepat aja. Al-ihsan ilal musi, buat bagus sama orang yang jelek kepada kita. Kalau orang baik sama kita, kita baikin ya jelas aja. Ini orang berbuat gak bagus sama kita, tapi kita masih baik sama dia. Itu termasuk makarih, hal yang gak disukai hawa nafsu, tapi kalau bisa dilakukan itu bisa membuka hijab surga. Kemudian wasobru anis syahawat, dan bersabar menahan diri untuk tidak melakukan syahwat. Syahwat-syahwat yang di sini yang dimaksud hal-hal yang haram gitu, hal-hal yang haram. Tapi juga sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang makruh, karena yang makruh itu mengarahkan kita, kalau orang keseringan gampangkan yang makruh, lama-lama gampangkan yang haram. Bahkan juga terlalu sering melakukan syahwat, menuruti syahwat yang sifatnya mubah, boleh aja. Cuman kalau sudah kebiasaan dituruti, nanti lama-lama geser ke yang makruh, lama-lama geser ke yang haram. Lama geser ke yang haram. Masih isyaknya masih lama? 1 menit. 1 apa 7? Oh 7. Ya, kalau 7 kita baca, nggak jadi baca cepat, jadi baca standar kayak tadi. Jadi tadi ihsan ilal musi, berbuat bagus kepada orang yang musi, berbuat jelek. Ini apa ya contohnya? Oh dulu di Hadramut dulu ada seorang Habib namanya Habib Mustafa Al-Muhdor. Mustafa ini terkenal punya kebun lah, punya kebun luas. Satu hari, satu malam gitu, beliau ngelihat ada maling, dia mau merampok itu buah-buah yang ada di perkebunannya. Diam-diam sudah merasa sudah kosong, dia mengambilkan buah-buahnya gitu yang ada di kebunnya Habib Mustafa. Akhirnya Habib Mustafa lihat, disamperin. Ini kan orang berbuat jelek kan sama Habib Mustafa, mau mengambil hartanya tanpa hak. Disamperin. Ini orang bingung, waduh gimana nih, kelihatan, ketahuan. Tapi ternyata di situ Habib Mustafa pura-pura ngomong ke malingnya, udah ente teruskan ngambil buah, ana yang jaga. Ana yang jaga kanan kiri aman, ana yang ngamankan ente, cepetan ambil buahnya pulang. Jadi pura-pura padahal itu pohonnya dia.
Padahal itu pohonnya dia, cuman dia datang, dia belagak kayak orang lain, udah cepetan ambil buahnya, ana yang amankan, nggak bakal ada yang lihat kanan kiri depan belakang, ana yang jaga, cepetan ambil buahnya pulang, keburu yang punya pohon datang, padahal dia sendiri yang punya pohon, padahal dia sendiri yang punya pohonnya. Nah, itu dia berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama dia. Jadi dia sebenarnya mau sedekah, cuman belagak begitu, niatnya udah saya anggap sedekah aja. Itu contoh. Nah itu berat, kalau turutin hawa nafsu ya teriak maling, kumpul dah. Tapi itu juga nggak benar ya, maksudnya termasuk banyak kesalahan, itu termasuk dolim juga maksudnya. Kalau kita lihat-lihat di berita, oh tertangkap maling, dipukuli satu desa sampai mati, itu yang mukuli juga dolim juga. Ada apa cuman maling ayam, maling apa dipukulin sampai mati. Bahkan kalau di fikih dibahas juga itu bisa dihukum juga tuh. Yang mukulin sampai mati bisa dihukum juga. Ada hak apa? Cuman maling orang segede-gedenya maling aja dipotong tangan, nggak sampai mati. Oh ada orang maling 1 juta, 10 juta. Hukumannya fikih syariat kan potong tangan, kisos. Kanan, oh maling lagi kaki kiri, masih maling lagi tangan kiri, masih maling lagi kaki satunya. Udah nggak punya kaki tangan masih maling lagi, wallahu a'lam. Atau gimana cerita? Gimana ceritanya udah nggak punya kaki tangan masih bisa maling juga? Nah, cuman maksudnya seberat-beratnya hukuman syariat maling nggak sampai dibunuh mati, Jadi itu bahkan mungkin masuk pembahasan tuh, maksudnya ada sebagian ulama syahid itu ada 3. Orang mati syahid itu ada 3. Ada yang dianggap syahid dunia akhirat. Di sisi Allah dianggap orang syahid baik di dunia atau di akhirat. Itu orang-orang yang mati perang fisabilillah lawan orang kafir, dia meninggal. Itu dia terhitung di sisi Allah sebagai orang syahid. Di dunia dianggap syahid, di akhirat dianggap syahid. Ada lagi orang yang syahidnya di dunia aja, di akhirat nggak dianggap syahid. Di dunia dihukumi syahid. Siapa itu? Orang yang perang tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, ikut perang lawan orang kafir, niatnya tapi bukan lillahi ta'ala. Saya niatnya ke sana dan ke sini. Mau harta, mau apa. Ide di dunia dia syahid, maksudnya nanti enggak perlu dikafani dan sebagainya. Hukum fikihnya sama kayak orang syahid, tapi nanti di akhirat dibangkitkan enggak sama golongan syuhada. Ada gitu. Ada lagi yang ketiga, syahidnya di akhirat aja. Di dunia dia dihukumi orang yang bukan mati syahid, kelihatannya biasa aja, nggak ikut perang, nggak apa. Tapi nanti di akhirat dia digolongkan sama orang-orang syahid. Nah, di antaranya banyak orang mati tenggelam, orang mati kena runtuhan, ibu yang melahirkan mati langsung karena sakitnya melahirkan. Di antaranya syahid akhirat, orang yang maktul zulman, orang yang dibunuh secara zolim. Dia dibunuh padahal peraturan syariat tidak membolehkan membunuh dia. Dia terbunuh tapi secara zolim. Nah, dulu kita pas di kelas, kalau ustadznya saya pribadi ya bahas ini, ya bisa jadi tuh maling ayam syahid fil akhirah. Si maling ayam yang dibunuh mati bisa jadi dia masuk syahid akhirat. Dia nggak pantas untuk mati dengan sebab cuman maling ayam. Jadi bisa jadi ketika dia dibunuh itu kan dia terbunuh secara dolim, nggak sesuai aturan syariat. Nggak ada aturan syariat membunuh maling, itu nggak ada. Ketika dia cuman maling, dikeroyok sampai mati, bisa jadi dia syahid akhirat. Walaupun dianya juga salah, maling. Cuman dia mendapati hal yang nggak sepantasnya, terbunuh secara dolim, nggak sesuai aturan syariat. Bisa jadi dia syahid nanti di akhirat. Itu termasuk kejadian yang salah kaprah lah, cuman maling apa keroyokin bareng-bareng. Ya itu hawa nafsu sebenarnya. Hawa nafsu. Sebenarnya cukup laporkan aja, cukup sudah. Nah, kemudian wasabru anisyahawat wa nahwi dzalik, dan itu tadi sabar alal makarih dan sabar menahan syahwat dan selainnya. Wa amma syahawat allatin nar mahfufah biha. Nah, sekarang apa aja syahwat-syahwat yang meliputi neraka? Ini pembahasan hufatil jannatu bil makarih selesai.
Surga diliputi dengan makarih, hal-hal yang dibenci hawa nafsu. Kalau kita bisa tembus berarti kita punya jalan ke surga. Itu tadi makarih tuh dari tadi. Macam-macam ibadah yang pada umumnya dibenci hawa nafsu. Tapi kalau orang sudah jadi orang soleh, ya dia ibadah merasakan halawa. Orang kalau jadi orang soleh, contohnya misalkan orang kaya deh, dia sudah gemar sedekah. Orang kalau sudah gemar sedekah, rasa senang yang dia dapat ketika nerima duit itu nggak sebanding ketika dia ngasih duit. Ngasih duit itu lebih nikmat daripada nerima duit. Itu kalau orang yang sudah ahli sedekah. Orang sudah ahli sedekah, ngeluarin duit itu lebih enak, lebih merasa puas bisa ngasih manfaat ke orang dibanding nerima. Dan ibadah-ibadah lain juga gitu. Ibadah-ibadah lain juga gitu. Nah, adapun lanjutan hadisnya, hufatin naru bisyahawat, neraka itu diliputi dengan syahwat. Kalau kita lakukan syahwat-syahwat ini bisa tembus ke neraka. Nah, syahwat yang model apa? Wa amma syahwat alatin nar mahfufa biha fadhahir annaha asyahawat al-muharramah. Ya kalau yang kita ngelihat teks hadis, yang jelas dimaksud adalah syahwat-syahwat yang sifatnya sampai hukumnya haram. Kal khamri, seperti minum arak atau mabuk begitu, wazina, melakukan zina, wan nadhar ilal ajnabiyah, melihat perempuan yang bukan mahram, wal ghibah, ngomongin orang, wasti'malil malahi wa nahwi dzalik, dan menggunakan alat musik dan lain-lain lah. Itu yang jelas masuk ke hadis ini, syahwat-syahwat yang sifatnya haram, Wa amma syahwat al-mubahah, adapun syahwat yang sifatnya mubah. Syahwat ini kan sesuatu yang disukai hawa nafsu. Syahwat ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya boleh-boleh aja. Ya kita suka makanan menu ini dan itu juga syahwat. Oh saya syahwat, saya sukanya makanan menu ini, menu itu juga syahwat. Cuman mubahah, boleh. Apakah syahwat yang mubahah ini juga meliputi neraka? Dalam arti kalau kita turutin terus kita bisa tembus ke neraka. Maka jawabannya fala tadkhul fi hadihi, ya jelas dia enggak masuk. Namanya juga mubah itu enggak ada dosanya sehingga enggak mengarahkan ke neraka. Jadi dia enggak masuk dalam hadis ini. Lakin yukrah al-iktsar minha makhafatan an yajurra ilal muharramah. Tapi syahwat yang sifatnya mubahah ini yang diperbolehkan, baik yang mubah atau yang makruh kan juga boleh, enggak dosa. Ini kita tidak dianjurkan untuk menurutinya banyak-banyak. Jangan mentang-mentang oh mubah, makruh, enggak ada dosanya, lanjut terus. Nah, itu tidak dianjurkan kita sering nuruti itu banyak-banyak. Kenapa? Makhafatan an yajurra ilal muharramah, antara akibatnya di antara lain kalau enggak kita keterusan ke yang haram, terlalu biasa gampangkan makruh, ujung-ujungnya gampangkan yang haram, au yuqasil qalba, atau bisa mengeraskan hati, au yashghal anit taat, atau menyibukkan kita dari ketaatan, au yahwija ilal i'tina bi tahsilid dunya li sarfi fiha wa nahwi dzalik. Ya, atau kalau kita turutin syahwat-syahwat yang sifatnya boleh, itu ujung-ujungnya kita jadi orang yang terlalu fokus pengen hal-hal duniawi untuk mendapatkan hal-hal duniawi sampai akhirnya lupa sama kewajiban. Jadi kalau hufatin narubi syahwat, intinya syahwat yang sifatnya haram, yang sifatnya mubah sama makruh, ya nggak apa-apa, nggak dosa, tidak menyebabkan ke neraka. Tapi hati-hati kalau kebanyakan melakukan yang makruh, bisa terbawa ke yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.